Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Karena pertama kalinya kita bertemu di Zoom, Ibu ingin semua mengaktifkan kameranya ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menelusuri jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Anak-anak, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan dinasti Ayyubiyah? Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti yang berlatar belakang Sunni, yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, dan wilayah Tenggara Turki lainnya. Dinasti ini didirikan oleh seorang yang bernama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Diambil dari nama kakeknya. Dinasti ini merupakan dinasti yang berhasil menggantikan kedudukan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi memulai karirnya sejak usia muda. Ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin bin Ayyub merupakan komandan pasukan di Ba'labak atau sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub menjadi komandan oleh Nuruddin Zamki. Nuruddin Zamki adalah seorang panglima militer yang berkuasa pada saat itu. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi mengikuti jejak pamannya untuk melakukan ekspedisi atau perjalanan. 5 tahun kemudian, ia diangkat menjadi seorang wazir, menggantikan pamannya. Karena setelah ia menggantikan pamannya menjadi wazir, 2 bulan kemudian pamannya wafat. Nah, pada saat itulah kedudukan penuh dikuasai oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Ia kemudian diberi gelar Al-Malik An-Nasir, yang berarti penguasa yang bijaksana. Salahuddin mulai menjalankan aktivitasnya seperti menjalankan aktivitas politik, dan keberhasilan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berkisar kurang lebih 75 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mengubah kebiasaan mendoakan Khalifah dinasti Fatimiyah menjadi mendoakan Khalifah dinasti Bani Abbasiyah pada khutbah Jumat, tetapi ia tidak melarang para rakyatnya untuk menganut ajaran Syiah. Sejak dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir pada tahun 1175 Masehi, Musta'adi memberikan beberapa daerah seperti Yaman, Palestina, Suriah Tengah, Maghribi kepada Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Dengan demikian, ia mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah sebagai penguasa di Mesir. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berhasil menaklukkan Mesopotamia, wilayah di sekitar Irak dan Iran sekarang, berhasil mengangkat penguasa setempat menjadi pemimpinnya. Dalam dinasti Ayyubiyah itu ada 9 yang pernah menjabat menjadi khalifah. Ibu meminta untuk kalian mencari 9 nama khalifah itu dan kalian harus menghafalnya. Ibu tagih di pertemuan selanjutnya. Nah, di antara ke-9 khalifah yang menjabat di dinasti Ayyubiyah tersebut, ada beberapa khalifah yang memiliki jabatan yang paling baik, seperti Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, Malik al-Adil Saifuddin, dan Malik al-Kamil Muhammad. Oke, Ibu share screen dulu ya biografi tentang 3 khalifah yang Ibu sebutkan barusan. Bisa dilihat? Nah, khalifah yang pertama itu ada Malik al-Adil Saifuddin. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, ia itu lebih sering dipanggil al-Adil. Khalifah yang kedua ada Malik al-Kamil bin Muhammad. Silahkan dibaca biografinya ya. Sekarang kita lanjut ke biografi Salahuddin Yusuf al-Ayyubi.
Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffir Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirkah. Oh ya, salah, maaf ya, namanya pamannya adalah Asaduddin Syirkuh. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi lahir di Benteng Tirkit tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin benteng Saljuk di Tirkit. Saat itu, baik ayah dan pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zaki, gubernur Saljuk, untuk kota Mosul. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baldek di Lebanon, Najmuddin bin Ayyub diangkat menjadi gubernur Baalbek oleh Sultan Suriah bernama Nuruddin Mahmud. Ada yang tahu saat ia kecil Salahuddin dididik sebagai seorang yang bagaimana? Nah, pintar. Siapa namanya tadi? Nur Hasanah. Kemudian ada yang tahu apa cita-cita yang dimiliki oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Ya, coba. Siapa namanya? Risna. Iya, benar. Pertanyaan terakhir. Ada yang tahu mengapa Nuruddin Zaki merasa tersaingi oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Ia merasa tersaingi karena keberhasilan yang diraih oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia merasa khawatir, merasa tersaingi, dan wilayah kekuasaannya terancam. Sehingga ia melakukan beberapa strategi khawatir sehingga menurunkan pasukannya ke Mesir. Namun rencananya tersebut gagal karena sebelum mengirimkan ia meninggal dunia dalam perjalanannya menuju perang tersebut. Kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Pada usia 45 tahun, Salahuddin mencapai keberhasilan yang cukup besar karena ia mampu menguasai beberapa wilayah yang ada di Mesir. Salahuddin merupakan seorang khalifah yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia sangat cerdas dan terdidik. Kegiatan perekonomiannya, ia bekerja sama dengan para pengusaha di daerah atau di wilayah lain. Karena keberhasilannya, ia diberikan gelar. Ada yang tahu gelar apa yang diberikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Iya, pintar. Gelarnya itu Al-Mu'izzul Amiral Mu'minun. Salah ya? Al-Mu'izzal Amirul Mu'minin. Selain dikenal sebagai seorang yang terdidik dan cerdas, ia juga dikenal sebagai seorang perwira yang sangat tangguh dan berani. Ia membangun sebuah tembok untuk menjadikan benteng pertahanan ketika menghadapi perang dengan bangsa-bangsa lain. Tembok pertahanannya itu diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangunnya pada tahun 1183 Masehi di Kairo. Memimpin sebuah dinasti, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi melakukan beberapa gerakan, seperti yang pertama yaitu pemberontakan oleh Hajib, orang yang paling dituakan dalam keluarga Al-Adid. Yang kedua adalah perluasan wilayah dinasti Abbasiyah ke Yaman. Dinasti Ayyubiyah, maaf ya, ibu salah. Dinasti Ayyubiyah maksudnya. Usahanya tersebut berhasil membuahkan keberhasilan yang sangat gemilang. Mampu menyatukan Mesir, Suriah, Tripoli, dan daerah lain. Komando Ayyubiyah tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan umat Islam dalam melawan tentara salib. Perang salib yang terjadi di masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah perang yang terjadi kedua kali. Tersebut berlangsung sekitar tahun 1144 dan 1192 Masehi. Periode ini disebut sebagai periode reaksi umat Islam. Adalah membebaskan kembali Baitul Maqdis. Adapun beberapa peristiwa perang yang pernah dipimpin oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah yang pertama, Pertempuran Safuriyah
yang kedua pertempuran Hittin, dan yang ketiga adalah pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Mungkin materi kita cukup sampai di situ saja. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Ibu harap kalian dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, karena Ibu akan menagihnya minggu depan. Dan jangan lupa, kalian harus membaca materi yang Ibu kirim di grup WA tadi. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.